Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R4C program studi bimbingan konseling yang beranggotakan Desi Lestari, Intana Arlita, Raihana Syahbania, dan dengan saya sendiri Maisha Armawati. Baik teman-teman, hari ini kelompok kita akan membahas tentang tes inteligensi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengertian tes inteligensi, hakikat tes inteligensi, tujuan tes inteligensi, jenis-jenis tes inteligensi, penggunaan hasil tes dalam BK. Pengertian tes inteligensi. Tes inteligensi berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Inteligensi memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Tes inteligensi bukanlah sebuah tes karena di dalamnya tidak ada pengertian lulus atau tidak. Selanjutnya, hakikat tes inteligensi. Menurut bahasa, inteligensi diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang abstrak. Menurut istilah, inteligensi didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama. Tujuan tes inteligensi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah seseorang anak sudah cukup matang untuk diterima di kelas 1 sekolah dasar atau belum. Yang kedua, untuk mengadakan seleksi terhadap calon siswa atau mahasiswa. Lalu yang ketiga, sebagai salah satu informasi dalam mengadakan diagnosis kesulitan belajar. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis tes inteligensi. Yang pertama ada tes Binet, yang kedua ada tes Wilks atau Wechsler Intelligence Scale for Children, dan yang ketiga ada WPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Pengertian tes Binet. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Inteligensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai sesuatu yang fungsional. Dari 3 hal, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan tes Binet. Kelebihannya yaitu dibuat berdasarkan teori kecerdasan modern, mengukur beragam area kecerdasan, reliabilitas dan validitas kuat. Tes inteligensi Binet dilakukan berdasarkan basis individual. Peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid secara detail. Lalu kekurangan tes Binet yaitu aspek yang diukur dalam tes yang berbasis teori Binet itu terlalu umum, tidak dapat mengukur kemampuan kreatif, hanya ada 1 skor IQ untuk menunjukkan kompleksitas fungsi kognitif, terlalu menekankan pada tes verbal dan memori, bahwa kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah. Selanjutnya yaitu tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes Intelligence Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi serta sering digunakan oleh para psikolog. Wechsler Intelligence Scale for Children dikembangkan oleh David Wechsler yang mempublikasikannya tahun 1939, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tes WISC. Kelebihannya yaitu subtes tidak menggunakan kata-kata atau non-verbal. Anak-anak merasa seperti bermain dalam subtes ini. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 1,5 jam sampai 2 jam. Hal tersebut dapat membuat anak merasa bosan. Selain itu, analisa hasil tes membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui bakat anak, yaitu 2-3 minggu. Analisa dilakukan oleh seorang psikolog ahli tes WISC atau seorang pakar dalam melakukan tes WISC.
Kendala lain yaitu sedikit ya, seorang pakar ahli tes WISC sehingga pelaksanaan tes WISC tidak dapat berkembang secara cepat dan luas. Untuk itu, dapat diambil solusi alternatif dengan mengintegrasikan tes WISC dengan sistem berbasis komputer. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan pengetahuan seseorang pakar dan aturan dalam tes WISC ke dalam sistem berbasis komputer. Sistem yang dapat menampung pengetahuan seseorang pakar disebut sebagai sistem pakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. WPPSI dikembangkan oleh Wechsler. Sesuai dengan namanya, alat ini dirancang dan ditunjukkan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan secara keseluruhan serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Lalu yang keempat ada IST atau Intelligence Structure Test. Yang kelima ada SPM atau Standard Progressive Matrix. Yang keenam ada APM Advanced Progressive Matrix. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes IST Intelligence Structure Test. IST merupakan alat tes inteligensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Adler di Frankfurt, Main, Jerman pada tahun 1953. Tes IST terdiri dari 5 subtes antara lain SE, yaitu lengkapi kalimat, WA, yaitu lengkapi kata-kata, AN, yaitu persamaan kata, GE, yaitu sifat yang memiliki bersama, RA, yaitu kemampuan berhitung, SR, yaitu deretan angka, FA, yaitu memiliki bentuk, WU, yaitu latihan balok, ME, yaitu latihan simbol. Tes IST terdiri dari 5 subtes terdiri dari 176 item soal. Waktu pengerjaan tes ini selama 90 menit dengan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes ini membutuhkan seseorang tester yang memiliki keterampilan dan menyajikan tes dan proses cloning serta interferensi yang memakan waktu. Tes ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Selanjutnya, Standard Progressive Matrices atau yang biasa disingkat SPM merupakan tes intelijensi yang dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM yang dijumpai di Indonesia yaitu hasil revisi pada tahun 1960. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit. Tes SPM memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri yaitu seri A, B, C, D, dan E. Setiap seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk gambar-gambar. Setiap soal terdiri dari satu gambar besar yang tidak lengkap dan terdapat pilihan jawaban untuk melengkapi gambar tersebut. Dalam penyajian tesnya, set A dan B menyediakan 6 gambar kecil sebagai pilihan, sedangkan untuk set C, D, dan E disediakan 8 pilihan. Penyusunan soal bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sukar. Selanjutnya yaitu tes APM atau Advanced Progressive Matrices. Dikembangkan oleh Raven yang merupakan tipe tes kedua dari tes yang ia kembangkan. Tes APM mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata. Selain itu, tes ini juga mampu membedakan secara tajam antara mereka yang tergolong memiliki intelijensi unggul dari yang lainnya. Tes ini terdiri
dua set, yaitu set 1 mencakup 12 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit, dan tes 2 mencakup 36 soal dengan waktu pengerjaan 40 menit. Pemberian soal set 1 kepada testi ditunjukkan dengan maksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya, dan kemudian dilanjutkan ke set 2, di mana pengukuran sebenarnya dilakukan. Yang ketujuh itu ada CFIT atau Culture Fire Intelligence Test. Yang ke-8 ada Whistler Adult Intelligence Scale atau WISE. Yang ke-9 ada TIKI Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Yang ke-10 ada CPM atau Colored Progressive Matrix. Selanjutnya yaitu tes CFIT atau Culture Fire Intelligence Test. CFIT merupakan salah satu tes inteligensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikolog di Indonesia. Pertama kali tes inteligensi CFIT ini dikembangkan oleh Raymond B. Kettle pada tahun 1940. Dalam proses administrasinya, tes CFIT relatif tidak memakan waktu yang hanya sekitar 30 menit, sehingga tes CFIT populer digunakan di kalangan praktisi, menurut Swandi 2015. Menurut Kettle, dalam Swandi 2015, intelijensi terbagi menjadi dua komponen, yaitu Fluid dan Catalyzed Intelligence. Fluid Intelligence merupakan kecerdasan yang berasal dari sifat bawaan lahir atau hereditas, sedangkan Crystallized Intelligence adalah kecerdasan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya kecerdasan yang didapat melalui proses pembelajaran di sekolah. Tes ini dikembangkan sebagai non-verbal untuk mengukur Fluid Intelligence atau JF. Untuk selanjutnya yaitu tes WISE atau Whistler Adult Intelligence Scale. WISE dikembangkan oleh David Whistler. Akibat rasa ketidakpuasan dengan batasan dari teori Stanford Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkanlah tes ini. David Whistler kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal dengan WISE pada 1955. Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16 sampai 75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individual. Menurut Ma'arif et al. 2017, WISE menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini. Tes ini semula bernama Whistler Bellevue Intelligence Scale atau WBIS. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang berkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tes TIKI atau Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. TIKI merupakan akronim dari Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Tes ini diciptakan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia serta membuat alat tes intelijensi yang berdasarkan norma Indonesia menurut Nuraini 2012. Selanjutnya yaitu tes CPM atau Colored Progressive Matrix. CPM atau Colored Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes yang dibuat oleh Revan. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengentasan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Revan sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Penggunaan hasil tes intelijensi dalam bimbingan dan konseling. Kegiatan konseling memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan kegiatan bimbingan yang lain. Dan dalam praktiknya, ada yang menggunakan hasil tes untuk mengawali sebuah proses konseling. Hasil tes intelijensi dapat digunakan sebagai bahan diagnosa. Hasil tes belum tentu perlu disampaikan dalam proses konseling. Tetapi konselor maupun konseli memerlukan gambaran yang menyeluruh dari diri seorang konseli. Dengan menggunakan hasil tes intelijensi, konselor dapat melakukan diagnosa terkait perkembangan konseli selama dan setelah proses konseling berlangsung. Selain itu, hasil tes intelijensi dapat digunakan sebagai data penunjang. Jika tes yang digunakan tidak hanya tes atau tes intelijensi, maka hasil tes intelijensi dapat digunakan untuk menunjang data yang telah diperoleh dan diperlukan dalam kegiatan konseling.
Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.